Baik. Hari ini Komsel gabungan, saya nggak tahu gabungan dari Komsel mana saja. Cuma diberitahu oleh Gembala ini Komsel gabungan. Dan nanti Gembala mikir, kita ini harus melahirkan jiwa-jiwa dalam kerajaan surga. Yes. Amin. Amin. Nggak so sampai kuping jadi nggak dengar. Saya ulangi lagi. Hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, lalu kita menyelamatkan orang lain. Amin. Untuk membawa banyak jiwa menjadi milik Tuhan kembali. Amin. Saudara, ini perintah yang terakhir Tuhan Yesus berikan kepada gereja, kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Ingat ya, The Great Commission bahasa Inggrisnya, perintah agung. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu dan semuanya. Nah, itu perintah terakhir. Nah, sebentar lagi yang memberi perintah akan balik untuk ngetes, untuk ngecek, untuk memeriksa apakah perintah yang dia berikan 2000 tahun yang lalu sudah kita kerjakan atau belum. Nah, maka itu hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita bisa menyelamatkan orang-orang yang berdosa itu menjadi milik Tuhan. Saudara, kekacauan terjadi setelah berapa abad yang lalu para misionaris yang 100% awal-awal itu datang dari Eropa. Termasuk yang dari Taiwan, misionaris mana yang masuk? Dari Tiongkok atau dari Eropa? Eropa ya. Nah, saudara perhatikan. Nah, ternyata ada kesalahan fatal. Kesalahannya di sini. Waktu itu para misionaris, wajar mereka dari Eropa, negara yang cukup maju, tiba di Asia, yang jelas zaman itu masih sangat terbelakang, hidup masih susah. Nah, salah satu persyaratan supaya para misionaris itu mendapat uang dari pusat misi yang mengutus mereka, maka jumlah baptisan itu yang menentukan berapa uang yang akan dikirim oleh para donatur misi. Akhirnya penginjilan bukan untuk menyelamatkan jiwa, tapi untuk menambahkan anggota gereja. Dan uang itu masuk. Padahal perintah agung itu jelas. Beritakan Injil, muridkan. Nah, karena para misionaris itu ditarget dengan jumlah, kalau enggak uang enggak masuk. Akhirnya, maaf, kita lihat dulu tes kematian. Tes. Kevin, kenapa kok mati? Oh iya, Bapak. Baterai habis. Enggak. Memang tiba-tiba down. Oh, tiba-tiba. Saya beritahu ya. Nah, karena mereka tidak dimuridkan, hanya dibaptis. Saudara, saudara. Kita lihat, maaf ya, fakta. Daerah-daerah Kristen di Indonesia, Kristen, mulai dari Papua, Maluku, ya, terus NTT, lalu ke Sangir, Minahasa, ke Toraja, terus sampai ke Sumatera, daerah Batak dan sebagainya. Mengapa gedung-gedung gereja besar-besar, tapi penyembahan berhala, mistik, dan banyak hukum adat lain mereka masih pakai? Bayangkan sudah berapa ratus tahun izin masuk. Itu karena nggak dimuridkan, cuma dibaptis untuk menambahi jumlah anggota. Akhirnya sampai ke sini hari ini, maka kalau kita bersaksi untuk orang-orang yang belum percaya Yesus, wajar kalau ada ketakutan. Apa yang kita takut? Wah, itu mengajak orang pindah beragama Kristen. Nah, ini akan jadi masalah. Enggak cuma di Indonesia, di Taiwan pun pasti akan begitu. Saudara, dan ini kita jadi takut untuk memberitakan Injil. Hari ini kita akan belajar
Bagaimana cara kita bisa memberitakan ini? Dengan gampang. Ya, buang konsep untuk menambah jumlah anggota gereja kita. Tolong buang dulu konsep itu. Bahkan dalam beberapa pertemuan misi, kalau saya diundang, maaf, sebagian besar mereka pasti kaget. Karena saya punya prinsip begini. Selama gereja belum bisa mengeluarkan Tuhan Yesus dari kekristenan, pasti kaget, maka penginjilan akan tertolak dan akan tertutup pintu Injil. Kenapa? Karena dunia sudah terlanjur tahu Yesus itu beragama Kristen. Ya tahu. Contoh ya, kalau kita bukan orang Kristen, nggak usah sebutlah agama, pokoknya bukan orang Kristen, dan masing-masing kita sudah punya agama. Tahu ada orang datang mengenalkan Yesus, terima atau nolak? Lu jawab, terima atau nolak? Nolak. Ngapain kamu bawa Yesus? Kamu pikir supaya aku pindah jadi Kristen? Ikut kamu. Dan ini penghalang. Tapi sulit, gereja nggak bisa terima. Betul tidak? Saya ulangi lagi ya. Selama gereja belum berhasil meyakinkan dunia bahwa Yesus Kristus Tuhan itu bukan orang Kristen, tidak beragama Kristen, bahkan dia tidak mendirikan agama Kristen. Ya. Selama dunia belum tahu hal ini, maka gereja mau nginjil dengan cara apapun juga terhalang. Kalau langsung kita datang kepada saudara-saudara kita yang sudah punya agama, kalau kita sebut langsung nama Yesus, langsung mereka nolak. Nah ini masalah. Tapi untuk meyakinkan ini, sinode-sinode gereja, teolog-teolog itu nggak bisa terima. Padahal ini penghalang utama. Jadi penghalang utama penginjilan bukan siapa, tapi kebodohan kita, para teolog ini. Sehingga sampai hari ini dunia yakin Yesus itu orang Kristen. Padahal nggak ada. Oke ya? Nah terus bagaimana caranya? Gampang. Tuhan Yesus memberikan sebuah prinsip penginjilan yang sangat mudah. Injil itu diajarkan Tuhan Yesus dalam 4 hal, 4 benda. Terserah saudara mau ngomong 4 hal atau 4 benda. 1, kasih. Ya, seharusnya kira-kira 5 tahun terakhir ini, kalau saudara lihat sosial media, YouTube atau Reel, ya, tolong ya yang lain-lain harus tahu ini 5 tahun terakhir. Saya bisa salah kurang. Ada apa itu? Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba. Ya, saya tahu memang mereka yang buat real video ini adalah pecinta binatang. Yang sebagian besar mereka vegetarian. Oke lah, terserah apa mereka. Tapi ngerti nggak maksud saya? Betapa banyak video-video pendek binatang-binatang yang terlantar, yang terluka, yang terjerat, begitu ditolong masuk burung apa saja. Hanya dikasih mereka berubah. Ngerti yang saya maksud? Tuh, saya tanya kok jawab macam-macam. Ya, ini bakso sampai otak ini. Kok nggak jawab? Maaf. Ngerti ya? Video-video pendek itu. Itu kadang-kadang saya sudah mikir, ini beneran atau AI atau apa? Ya burung ditolong. Nggak lama bisa bawa burung yang lain. Sehingga di halaman rumah orang, burungnya banyak. Ya ada termasuk binatang-binatang buas yang seharusnya nggak sebaik itu pada manusia, tapi begitu ditolong. Nah ini yang pertama Tuhan Yesus ajarkan. Injil itu kasih, bukan agama. Saya ulangi, Injil itu kasih, bukan agama. Tadi saya dapat foto kisah yang terjadi di salah satu negara Eropa.
tahun 1622. Kita belum lahir semua. Ada apa? Pembantaian orang Katolik yang dilakukan oleh orang Protestan. Hari itu pembantaiannya di depan umum. Wih, ngeri tadi. Saya lagi viralkan. Itu loh jahatnya agama. Termasuk paus dibunuh oleh orang-orang Protestan. Saya lupa tadi di kota mana. Bayangkan, itu agama. Dan terus terjadi sampai hari ini. Maka itu 4 benda yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Injil itu apa? 1, kasih. Tolong jawab ya yang kuat. Yang di rumah juga boleh nulis. Yang langsung jawab. Perhatikan ya. Kasih itu gak punya agama. Coba diam saja. Amin. Kasih itu gak punya agama. Kasih itu yang kasih. Dan satu-satunya buku, saudara boleh buka, cari buku apa saja, satu-satunya buku di dunia yang memberitahu apa itu kasih, itu cuma ada di 1 Korintus 13. Saudara boleh cari di buku apa saja. Bukan kita mau sombong, karena memang belum ada dan tidak akan ada. Tidak akan ada orang bisa menulis kasih kalau dia nggak ngalami kasih. Betul tidak? Nah, maka what is love? Apa itu kasih? 1 Korintus 13. Tidak ada yang lain. Lalu siapa kasih itu? Who is love? Juga ada di Alkitab. 1 Yohanes 4 ayat 8. Mengapa hanya Alkitab satu-satunya buku yang menulis itu? Ya karena dia itu kasih. Amin kan ini saudara? Dia itu kasih. Lagi sekali kasih itu gak punya agama. Dan kasih memang tidak beragama. Maka itu dunia berkata love is universal. Kasih itu universal. Memang 3 hari yang lalu salah seorang anak saya kirim film dari Instagram. Ternyata ada 2 planet yang sejak kira-kira diciptakan berapa juta tahun yang lalu, sampai hari ini 2 planet ini gak pernah pisah, selalu jalan bersama. Wih, saya sampai merintih, kok bisa planet saja. Nah, ditemukan di situ, itulah kasih. Ternyata kasih itu ada di luar sana, di alam semesta ini. Ya, ingatkan saya nanti yang di grup WA, saya akan tunjukkan film itu. Hebat juga. Dan lihat, kasih itu, siapa yang 1 Yohanes 4 ayat 8? Siapa kasih itu? Tuhan. Tuhan sendiri. Itu memberi gambaran di beberapa hidup binatang. Coba saudara yang ingat aja, ada berapa jenis binatang. Mereka itu nggak pernah poligami, nggak pernah ganti pasangan. Tahu ya? Kenapa? Oh ayatnya, oh nggak ada. Oh baru dihapus. Tahu ya? Salah satu merpati. Juga ada beberapa jenis ikan yang begitu. Penguin, itu banyak lagi. Saudara, itulah kasih. Jadi kalau binatang bisa menikmati kasih dari manusia dan mereka bisa berterima kasih dengan cara mereka, maka kalau kita menyatakan Injil itu kasih dan kasih itu tidak punya agama, kasih tiapus, nggak akan ada kehidupan yang menolak kasih. Tidak ada. Tahun 81 itu pertama kali saya ke Eropa.
lama saya tinggal di Jerman. Itu pertama kali dalam hidup saya melihat. Biasanya ibu-ibu, ya orang-orang Jerman itu, kaget saya. Waktu itu pertama kali nginep di keluarga Jerman, dan saya tahu di rumah itu ibu ini cuma sendiri, nggak ada orang lain. Saya belum keluar kamar, tapi saya dengar kok dia ngomong sama siapa? Saya pikir ada tamu, saya keluar, kaget saya itu pertama kali. Dia ngomong dengan bunga pohon di rumahnya. Diajak cerita, dianggap kayak anaknya. Saya syok karena belum pernah tahu. Nah, sejak waktu itu, semua kita tahu juga ya sampai hari ini ya, ternyata pohon saja kalau diajak ngomong, dikasih, dia berubah. Nah, sudah itu di beberapa daerah di Pulau Jawa juga, orang-orang punya pohon mangga, pohon manggis, diajak bicara, ditepuk-tepuk batangnya. Beda memang. Betul. Itu luar biasa. Nah, terus lihat profesor siapa yang di Jepang yang ngajak ngomong air, yang ngajak ngomong nasi. Nggak tahu ya profesor siapa itu. Dan itu fakta. Saya pernah ikut pelatihan guru sekolah minggu berapa puluh tahun yang lalu. Betul. Jadi diperagakan, masak nasi di satu rice cooker. Setelah dingin, maka pelatih ini memasukkan 2 sendok nasi di satu tempat. Tempat yang kedua diberi isi juga 2 sendok nasi dari rice cooker yang sama. Terus di tempat yang satu itu diberi tulisan yang baik-baik. Nasi terima kasih, aduh ada kami bisa hidup yang manis-manis. Tapi yang satu dicaci maki. Nasi nggak tahu diri, kamu itu begini jelas segala macam. Saudara, seminggu kemudian apa yang terjadi? Nasi yang pertama di tempat yang dapat pujian nggak rusak sama sekali. Tapi nasi di tempat yang kedua hitam, sudah dilukan. Di situ kita melihat kasih itu luar biasa. Jadi kalau kita menyatakan Injil yang adalah kasih, nggak akan ditolak orang. Tidak akan. Kamis malam kan kami berangkat dari Jakarta, ya, karena Jumat subuh pesawatnya ke Taipei. Nah, Kamis siang itu salah seorang mati lagi. Iya Pak. Kamis siang salah seorang anak kami ngajak, Pak masih ada waktu? Ada. Ayo refleksi. Agak. Ini Bapak ntar sore mau berangkat, lengket semua kan gak enak sih. Enggak, ini refleksi gak pakai minyak. Saya bilang sakit itu kan di berat gitu tuh gak ada minyaknya. Bapak itu gak tahu, coba saja. Akhirnya coba, apa salahnya? Cuma nyoba. Nah harusnya bayarnya itu kalau satu badan itu 1,5 jam. Wih nggak sempat. Ini belum beres, ini belum beres, itu semuanya. Maksudnya dicari sambal, kami dimakan rame-rame. Sambalnya. Jadi saya tetap bayar 1,5 jam, tapi saya cuma ambil 30 menit. Nah ini yang layak. Itu kebiasaan saya. Roh Kudus bicara apa? Ternyata yang melayani saya itu namanya Supri. Nah, saudara, sambil dia pegang kaki saya cerita soal kehidupan. Saya cerita soal pengampunan. Saya cerita soal betapa payah celakanya orang kalau hidup itu ada dendam. Saya cuma ngomong begitu seperti Roh Kudus aja. Saudara, tiba-tiba matanya berkaca-kaca, dan itu tempat refleksi nggak boleh ribut. Bapak ini siapa? Ya, saya kok ditanya gitu, orang. Siapa lagi? Karena dia merasa aneh. Saudara, sejak hari itu, tiap hari dia baca,
termasuk tadi pagi. Nah, dia tuh tak ingin ketemu saya. Dia akhirnya manggil siapa apa, Supri. Apa ini sibuk sekali? Masa sih Papa tuh gak ada libur ya? Ada. Tapi liburnya gak tetap. Nah, liburmu kapan? Dengar nih. Saya libur itu tiap Senin. Wih, kami kan balik Senin tanggal 17. Dia maksa mau ketemu. Pak, kalau saya libur, saya tuh bisa mijat di rumah. Ya udah, kalau gitu Senin kamu. Pak, datang jam berapa? Ya, saya kira-kira jam. Ya, landing setengah 2, jam 4 lah kamu nyampe rumah. Saudara bayangkan, dia begitu luar biasa. Saya ngomong, saya ini pendeta. Nah, jadi istri saya mau direfleksikan minyak nanti di rumah. Dia dapat. Luar biasa. Dan memang enak betul. Saya pertama, apa gak sakit ya pakai minyak? Coba aja. Betul semua. Aduh. Namanya apa saya lupa. Itu di Central Park. Saya nggak tahu di kota lain. Hah? Ada pertanyaan. Ada pertanyaan apa? Bacain. Bentar ya. Gak usah sebut namanya ya. Ya. Perihal memuridkan orang, tidak sedikit orang yang takut memperkatakan kebenaran karena takut dirinya sendiri nantinya akan tidak mampu melakukan. Oke. Akhirnya memilih jalan untuk berdiam diri. Bagaimana ini? Ya, rugi besar. Kalau kita tahu kita belum benar dan tahu ada yang membenarkan, ngerti nggak maksudnya? Teruskan. Ulangi ya, jadi yang tanya ini takut. Kan ini memberitakan kebenaran. Nah, tapi saya belum benar itu. Oke, ya semua kita belum benar. Tapi kan ada yang membenarkan. Kami di suaranya. Amin. Amin. Telah. Betul? Kalau ada yang membenarkan, harusnya ayo dong, ya terima dong. Ya, apa? Tidak. Lakukan saja, nggak usah takut. Jadi yang merasa belum benar, justru bagus sadar Tuhan benarkan. Jadi Yesus membenarkan. Oke ya, selanjutnya. Hal kedua yang Tuhan Yesus katakan tentang Injil, itu air hidup. Apa lawan katanya air hidup? Bukan air mati, bukan selokan. God, ya. Nah, Injil itu air hidup. Coba, ada nggak bukan manusia, ada nggak kehidupan nggak butuh air? Nggak ada. Yang apa itu maksudnya? Nggak ada kehidupan nggak butuh air. Jangan lagi hidup orang mati aja butuh mandi. Lo betul nggak? Apalagi yang hidup. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau kita memberitakan ada air hidup, nggak ada orang menolak. Katakan. Amin. Kasih nggak ada yang nolak, ya. Air nggak ada yang nolak. Selalu merindukan. Yang ketiga, garam. Masih ingat? Kamulah garam dunia. Saudara, tidak semua orang membutuhkan gula. Apalagi seumurnya kepala 4, stop konsumsi gula ya, stop. Kalau saudara mau, ya sudah terserah. Minum kopi, minum teh, jangan ada gula. Kalau umur sedang kepala 4. Ya, tapi kalau sebelum 4, ya mumpung ini, oh, jangan begitu. Rusak juga nanti. Oke ya. Tidak semua orang membutuhkan gula. Tapi semua kehidupan membutuhkan garam. Oh, amin. Amin. Ya toh, semua kehidupan membutuhkan garam. Oke. Kasih dibutuhkan orang enggak? Jangan lagi orang, hewan aja butuh kasih, pohon-pohon aja butuh kasih. Ya toh, air. Siapa? Betul. Sekarang garam dibutuhkan. Nah, kalau lihat konsep ini, akankah Injil ditolak orang? Enggak. Kalau sampai Injil ditolak orang, walaupun sudah ada kasih, air dan garam, pasti packagingnya yang salah.
Oke. Yang mana yang lain? Masih di bawah. Benar ya? Apa yang terjadi kalau suatu hari saudara ke pasar, mau beli beras, mau beli gula, ya, mau beli kebutuhan sehari-hari, kaget. Tiba-tiba hari itu di pasar, di toko, loh, ada beras, gula, garam, minyak goreng, itu pakai label agama. Ini beras Kristen, beras Buddha, beras Hindu, ini garam Kristen, ini ilustrasi saja. Ayo, kita gimana? Jujur aja, ini secara umum. Ketawa. Ya kita milih yang seagama dong. Ngerti gak maksudnya? Kenapa juga kau tertawa kayak gitu? Lo ngerti gak ilustrasi ini? Saya bersyukur Papa memberi saya ilustrasi seperti ini. Jadi kesalahan gereja ketika kasih air dan garam dibungkus pakai label. Beras Katolik, beras Protestan, ya, beras Reform, gula, GMS, ya, terus garam AFGM, rusak semua. Beras ateis. Saudara, ini yang rusak. Jadi saya ulangi lagi, kalau kasih air dan garam itu nggak punya label, orang nggak akan nolak. Karena itu kebutuhan orang. Setuju? Yang terakhir, terang. Jadi 4 hal ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Injil itu kasih, Injil itu air, Injil itu garam, dan Injil itu terang. Tidak akan ditolak. Maka kalau sampai ditolak, ya itu tadi. Hidup ini ayo benar. Tadi yang tanya, terima kasih ya, pertanyaan itu menyadarkan kita. Misalnya di Taipei, ada restoran mie goreng yang paling enak. Tepuk tangan, Tempo Roti sudah datang. Roti enggak? Bawa. Oh, cuma baunya yang dibawa. Maaf, di rumah. Ini tim Pondok Roti. Di Taipei ada Pondok Roti, itu martabak terenak se-Taiwan. Catat baik-baik itu ya. Cepat, jangan lama-lama, coba duduk. Oke, saya lanjut. Jadi saudara, kalau kita ini betul-betul menyatakan Injil dengan cara apa yang ada, nggak akan ditolak orang. Nah, ada ilustrasi. Ya, misalnya di Taipei ada restoran mie goreng paling enak. Saya nggak tahu di mana. Ya, maaf, ini ilustrasi. Nggak tahu bagaimana restoran ini. Mie-nya cara menyajikan ke pelanggan. Saya nggak tahu istilah Mas Ingat. Mas Ingat kata pispot itu bahasa Belanda, tempat kencing. Ya. Zaman dulu ya, saya harus mampir nggak ada. Istri rumah sakit masih ada. Walaupun pispotnya itu baru belum pernah dipakai, tapi kalau mie-nya ditaruh di situ, nanti ilustrasi ini. Lo ngerti nggak? Ini cuma tanya. Kembali saya cuma tanya, ini ilustrasi. Ya sama aja. Nah, jadi yang merasa hidupnya nggak benar, mau menyampaikan kebenaran, ya ubah dong hidupnya. Amin. Amin. Jangan terus, kok saya tahu biskot ya jangan terus jadi biskot terus dong ya. Ayo berubah. Itulah hidup kita. Contoh lain. Suatu hari ada orang datang ketuk-ketuk rumah saudara. Oh ternyata sales yang jualan keliling rumah. Mereka datang bisa bertiga, menawarkan perfume. Tapi bau badan mereka kok ngerti gak ilustrasi ini? Laku gak perfumnya? Ya sudah. Tidak bau. Makanya. Nah ini ilustrasi. Jadi kalau sampai Injil ditolak, yang salah bukan Injil, bukan kasihnya, bukan airnya, bukan garamnya, bukan terangnya, kitanya yang salah. Ada yang tanya? Iya. Apa? Ini dia tanya, maaf punggem,
Oh ya, itu cucu saya itu manggil Opung kembali. Oke. Kenapa Yos? Bagaimana untuk daerah yang memiliki undang-undang atau syariat Islam? Ya, Bagaimana ya bisa, Tuhan Yos. sangat sulit. Ya, maka itu tadi Opung katakan kalau kasih air, garam dan tanah itu nggak punya agama, nggak apa-apa. Walaupun daerah syariat Islam, nah saya beri kesaksian. Pertama kali saya ke Banda Aceh itu tanggal 8 Oktober yang lalu. Begitu dari bandara dijemput oleh panitia, langsung dibawa ke hotel kami. Begitu barang-barang kami diturunkan, kami berempat, itu dari Jakarta. Salah satu petugas hotel yang melayani kami, namanya Fakri, Muslim, orang Aceh asli. Tiba-tiba Roh Kudus bicara sesuatu tentang hidup. Tapi saya nggak bisa melanjutkan bicara karena langsung ada acara siang itu. Nah, kebetulan sore kami balik sebelum acara malam, ternyata dia masih ada. Nah, karena kami mandinya bergantian, jadi saya bilang saya nomor 3 aja, yang lain duluan. Saya mau Fakri. Dengar ya Jos, saya nggak bicara agama, saya tahu dia orang Aceh asli. Cuma Roh Kudus tunjukkan, dia itu nggak punya papa mama. Nah itu yang buat dia kaget, kenapa sih bisa tahu? Lukas, ya singkat dia Fakri ya, 2 hari yang lalu dia masih kontak papa Lukas. Dia terheran-heran kok saya bisa tahu. Nah, terus dia tanya, nyeplos saja. Karena pemilik hotel itu salah satu anak kami yang jadi panitia. Bapak diberitahu, ibu sebut namanya. Enggak, baru datang. Nah, terus saya ngomong pada pemilik hotel. Dia juga kaget. Ternyata Fahri itu hari pertama kerja di hotel itu. Wah, dia kaget. Memang dia nggak punya papa-mama. Dia bilang waktu dia lahir, nggak tahu papanya gimana. Waktu dia umur 3 bulan, ibunya itu lari. Dan sampai ini nggak tahu ada di mana. Terus kamu besar dengan siapa? Ya ganti-ganti waktu itu. Saudara, Tuhan jamah hidupnya luar biasa. Itu Jos, jadi bukan soal agama. Memang kalau bicara agama, bisa perang besar, apalagi dia aja. Nah, saya punya umpan untuk dia. Dia tuh pengen sekali bisa ke Jakarta. Nah, karena dia baru kerja, dan nantinya kalau kamu sudah dapat cuti, Papa ajak kamu ke Jakarta. Karena itu caranya. Oke? Jadi yakin Injil gak akan ditolak orang. Kalau 2 hal tadi, jangan diberi label agama. Kedua, packagingnya harus benar. Oke? Sekarang kita buka 2 ayat. Yang pertama Yakobus 4 ayat 5. Ini ayat aneh sekali, saudara. Betul-betul aneh, unik. Yakobus 4 ayat 5. Nanti sungguhnya pun dilihat ya. Yakobus 4 ayat 5. Mana Kevin? Ya. Tunggu. Yakobus 4 ayat 5. Dalam beberapa terjemahan memang membingungkan ayat. Sabar. Operatornya baru. Wah, ini baru masuk juga. Indahnya. Ya. Janganlah, contohnya juga ya. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Tuhan dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Wait, contohnya gimana? Ada kata cemburu juga enggak? Iya. Ada. Ada Citu. Iya. iri. Apa iri? Iri ya? Aneh kan? Maksudnya apa ini? Jangan kamu sangka, jangan kamu kira. Ketika Bapa menempatkan Roh Kudus yang di dalam diri kita, itu diingininya dengan cemburu. Saya coba baca tafsiran Alkitab. Saya punya 4 tafsiran Alkitab
pengarang berbeda. Salah satu Matthew Henry yang terkenal. Enggak nyambung. Saya juga bingung. Apa ini? Nah, belajarlah. Kalau kita membaca Alkitab dan ada yang tidak mengerti, tinggalin dulu. Enggak apa-apa, berarti belum waktunya. Saya lupa, tapi berapa tahun kemudian Injil Lukas pasal 1. Tiba-tiba Roh Kudus ngajar saya bagaimana Maria bisa mengandung Yesus. Dan dia belum menikah. Oke, Lukas 1. Kita lihat Lukas 1 ayat 35. Ya, kita belajar. Lukas 1 ayat 35. Fani kemana ya? Kok nggak ada? Oh. Jawab malaikat itu kepadanya. Oh maaf, 34 dulu. Ya, Maria tanya begini. Wajar. Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Bagaimana aku bisa mengandung? Karena aku belum bersuami. Sekarang coba kita bongkar dikit. Pertanyaan Maria ini nolak atau ingin tahu? Beda. Ayo, nolak atau ingin tahu? Ingin tahu. Logikanya dia nolak. Kenapa? Zaman itu masih ingat berzina hukumnya apa? Mati. Dan betul Maria ingin tahu. Bagaimana aku bisa hamil? Aku belum menikah. Ayat 35. Jawab malaikat itu kepada Maria. Siapa yang disebut pertama kali? Nah, maaf. Berarti Maria hamil karena Roh Kudus. Maaf, kalau pakai istilah fisik, berarti spermanya adalah Roh Kudus. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atas. Saudara, kata turun dan menaungi. Nah, coba lihat cumanya. Kata dan Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Tuhan yang maha tinggi. Nah, dalam beberapa terjemahan yang sederhana ada kalimat kuasa Tuhan. Siapa tadi? Roh Kudus akan meniduri engkau, menaungi. Nah, cumanya bagaimana ini? Artinya naungi ya, meniduri. Kalau kita pakai kalimat sehari-hari, menghamili kamu. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang matinya akan menghamili kamu. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Tuhan. Kenapa kudus? Ya karena spermanya Roh Kudus. Begitu. Saya sudah lupa. Yakobus 4 ayat 5 sudah lupa. Harus saya cukupkan. Gak ketemu. Tapi ketika suatu hari Roh Kudus mengajarkan Lukas 1. Wih. Coba tadi kata citu, cemburu. Biasanya itu kan hubungan suami istri, bukan? Iya. Kata cemburu. Artinya begini. Jadi kalau saudara dan saya sadar, percaya, tahu kita sudah dipenuhi Roh Kudus, harusnya kita mau makan dulu gak ada baksoan? Nah, apa dulu? Saya tanya, apa yang terjadi? Kalau saudara dan saya sudah penuh Roh Kudus, sudah dipenuhi Roh Kudus, ayo cepetan dua ayat ini kita gabung. Tuhan ingin apa dari kita? Buah roh. Bukan, gak cuma buah roh. Ayo, berarti kita kan maaf dihamili. Beranak yang kudus. Iya, dibuai. Ini Jadi aktivis. apa yang Tuhan cari dengan cemburu tadi? Ini kan tema kita penginjilan. Anak-anak yang kudus. Nah ya, apa
Apa yang Tuhan nantikan dari kita setelah kita bicara sampai di sini? Anak-anak rohani harus baik. Hebatnya. Maaf saudara, ini saya dulu. Saya lupa. Kira-kira awal 80-an. Roh Kudus membukakan rahasia Yakobus 4 ayat 5. Akhirnya saya mengambil sebuah keputusan. Pakai kehamilan normal. Saya tidak tahu saudara gimana saya. Kalau sudah lewat 9 bulan, 10 hari kurang lebih, kan kehamilan biasa gitu. Belum ada orang yang diselamatkan lewat hidup saya. Belum ada orang yang dilahirkan karena percaya Yesus. Maka saya akan hukum diri saya sendiri. Daniel, kamu mandul. Ngerti gak? Dan itu luar biasa. Puji Tuhan, itu tahun 80-an awal. Sampai hari ini sekian puluh tahun. Maaf saya cuma cerita. Ternyata sering kali 9 bulan sekian hari itu seharusnya kita harus melahirkan anak lebih cepat dari kelinci. Ngerti maksudnya? Kelinci berapa bulan sekali itu punya anak? 3 bulan ya. Harusnya begitu. Kok gak amin sih? Susah bener. Amin. 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 Loh, kembarannya minta dibaptis lagi. Nah betul gak saudara? Harusnya kita bisa lebih cepat dari kelinci loh. Yeah. Yes. Roh Kudus yang di dalam kita itu diingininya dengan cemburu. Terjemahan The Passion-nya jealous lover. Nah, jealous lover. Coba bacakan The Passion lengkap. Yakobus 4 ayat 5 ya. Does the scripture mean nothing to you? Mean nothing, gak mungkin tanpa alasan. That the spirit that God breathed To breathe it, memberikan nafasnya ya, into our hearts ya itu orang, is a jealous lover ya, who intensely desires to have more and more of us. itu The Passion. Ada sebuah kecemburuan ilahi yang more and more menginginkan lebih lagi. Gereja, kemana aja kita? Kalau begitu banyak kesempatan, kita bisa melahirkan. Yes. Amen. Ayo, lahirkan sebanyak-banyak. Ini yang Tuhan cari di antara kita. Amen. Memuridkan. Berapa waktu yang lalu? Tahun ya, sudah agak lama. Di Manokwari saya bertemu seseorang saya nggak pernah kenal. Dan ternyata anak ini yatim piatu. Akhirnya dia manggil saya papa. Nah, suatu hari dia bilang, Pak, aku ini nggak pernah punya ijazah. Nah, dari kecil nggak ada yang ngurus aku. Terus kamu pengen apa? Boleh nggak kalau saya ini kursus barista? Ya, baik. Terus saya tanya, mau kursus di mana? Waktu itu dapat di Bandung. Ya udah, saya berangkatkan dia ke Bandung. Saudara, jadi kalau kita memuridkan orang, melahirkan orang-orang itu, maka kita harus tahu apa skill yang Tuhan taruh di orang ini. Itu kita harus tahu. Puji Tuhan. Dan dia berhasil. Dia sudah bekerja di beberapa kafe. Dan puji Tuhan.
betul-betul buat dia, kami berdua itu adalah papa mama. Bangga dengan cara. Bersyukur cukup banyak orang-orang yang tahu, khususnya anak-anak kami, bahwa penginjilan, pemuridan itu musuhnya bukan setan. Tapi catat, orang Kristen pelit itu musuh Injil. Betul. Kita lihat, ingat. Karena ada ayatnya. Kita buka Lukas 16 ayat 9. Nah, ini anak-anak kami sudah tahu pola hidup. Ini penginjilan. Lukas 16 ayat 9. Di antara rumah, gereja, ya, restoran, hotel, airport atau bandara, maksud begini. Maka tempat kedua selain rumah, bandara itu tempat yang sering saya kunjungi. Artinya begini, kalau saudara-saudari ikut saya, entah pergi atau datang lewat bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta, saudara akan kaget. Rata-rata porter itu manggil saya papa, papi. Nggak pernah kesulitan. Mau datang jam berapa saja. Serius. Karena saya suka memperhatikan mereka. Nah ini dia. Dan aku berkata kepadamu, Lukas 16 ayat 9, ikatlah persahabatan. Ini konsepnya. Persahabatan itu penginjilan. Amin. Ya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mamon itu uang. Dan mamon itu setan. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, sepengetahuan saya, di seluruh Alkitab hanya Lukas 16 ayat 9 ini yang memberitahu kita uang itu untuk apa. Ternyata untuk mengikat persahabatan. Maaf ya, maaf kalau ada di antara kalian yang dari Cilung ikut hari ini karena tadi saya share. Kemarin sore pertama kali ternyata bukan cuma kami tapi Pak Max juga, ya, berhasil mengajak para student yang kuliah di Cilung. Nah, saya juga tidak tahu kalau itu pertama. Dan seru, baru mulai nyanyi 2 lagu yang punya rumah marah-marah. Nah, itu ada pendeta dari Riau sekarang. Kan ngikutin itu. Pak masuk bilang, ini lagi. Seru sekali. Marah-marah betul. Dan panjang lagi ngomongnya. Aduh, ini sudah puji-pujian. Itu live lagi. Depan kamera. Ada pintu masuknya di situ. Nah, saudara, ini ada pendeta dari Riau yang pagi-pagi bilang, Pak pendeta kok masih bisa khotbah habis orang-orang marah, habis ada orang marah. Saya tuh jawab, saya tuh nggak ngerti dia marah apa. Memang saya nggak ngerti dia marah apa. Ya tapi itu kan marah. Ya memang dia marah. Ya, tapi saya masih bisa ngajar, nggak ada masalah buat saya. Ada satu lagi yang komen, oh begitu ya. Saya bilang, damai sejahtera Kristus yang ada di hidup saya itu tidak bisa tercuri oleh situasi apapun. Termasuk kalau nggak punya uang pun saya tetap sejahtera. Wah, ternyata jadi kesaksian tuh gara-gara mencium satu ini marah-marah. Serius, lihat saja sosmed saya marah-marah, yang bisa bahasa Mandarin pasti ngerti ngomong apa. Maaf. Ini kan mahasiswa semua, ya toh? Nah itu kebiasaan saya dari dulu. Saya pelayanan mahasiswa di Eropa itu paling lama. Mulainya jam 6 sore, pasti mereka belum makan. Ayo makan. Saya bilang begitu. Ya ngajak makan. Saya ajak. Di mana? Mereka tunjukkan tempatnya. Ternyata tempat langganan mereka. Saya itu terharu. Maaf ya di Cilung kalau itu. Mereka kalau makan di situ itu satu-satunya restoran nasinya nggak pernah bayar.
Saya nggak tahu yang lain. Jadi mereka cerita duduk sebelah saya. Jadi kalau kami makan di sini, beli lauk yang kuahnya banyak. Bayangkan, sampai terharu sekali. Begitu saya lihat mereka makan, nggak tahu yang ikut kalimatnya saya, ayo makan, perbaikan gizi, perbaikan gizi. Yang bilang, udah, sama ya, sekian ribu NT. Terus saya tanya, nasi goreng satu porsi cuma 100 NT, itu karena mau beli 50.000 rupiah, kok murah sekali? Enak lagi seafood. Saya hitung mereka yang makan itu 12 orang. Nah, tapi kami beli pesan nasi goreng kelebihan, jadi masih bisa satu, jadi sebungkuskan 11 lagi untuk mereka. Karena saya pakai ayat ini. Ikatlah persahabatan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Orang pelit pasti nggak amin. Maaf. Oh, tersepona. Oke. Nah, serius. Karena itu hal yang luar biasa. Tahun 81 itu pertama kali Tuhan bawa saya ke Eropa untuk pelayanan mahasiswa Indonesia. Jerman khususnya. Apa bedanya pelajar Indonesia yang kuliah di Amerika dan yang kuliah di Jerman? Maaf ya, Jerman sampai hari ini, yang memang sudah agak sulit ya, agak semudah tahun 80, itu kuliah nggak banyak, cuma biaya hidup aja. Sampai doktor pun tidak banyak. Jadi yang kuliah ke Jerman itu pasti keluarga ekonomi menengah ke bawah. Dan kuliahnya lama sudah. Bisa 9 tahun. Sekarang sudah berubah, nggak boleh. Karena sambil kerja. Itu dia. Nah, bayangkan. Maaf, waktu itu tahun 80-an, 90-an, mungkin saya satu-satunya batu dari Indonesia yang rajin datang ke mereka. Hampir nggak ada. Nah, jadi kalau saya datang, saya bayar tiket sendiri, transport dalam negerinya saya bayar sendiri, ya semuanya. Nah, saya cerita, yang paling seru itu kalau musim cacar air, itu menderita mereka. Karena apa? Nggak boleh ketemu yang lain. Dia takut nular, kalau nular bahaya sekali. Nah, karena waktu kecil saya sudah pernah kena cacar air, saya nggak tahu, maaf ya cuma cerita. Jadi kalau musim cacar air saya pasti sana. Mereka paling senang karena saya bisa ngurusin mereka, ngurusin makanannya semua itu. Dan itu kebiasaan saya demi Injil ini. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang yang tidak jujur. Nah, dengan cara itu kasih air, garam, dan terang nggak akan ditolak. Semua orang mau berubah. Nah, ayat 9 Lukas 16 ini bahaya loh ayat ini. Orang pelit walaupun nggak berzina dia pasti masuk neraka. Ya. Lu serius? Pendeta-pendeta kaya pelit tunggu saja. Lu serius ini ayatnya? Nggak berzina, nggak merampok, engkau pelit masuk neraka. Gini caranya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan. Semuanya gimana? Ada beda nggak? Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon tidak jujur. Sama ya. Supaya jika mamon setan itu tidak dapat menolong lagi, artinya mati. Orang kaya mati juga gak? Iya. Karena nyawa nggak bisa dibeli kiloan. Nah, kalau orang itu uangnya banyak dan selama hidup pelit, tidak gunakan uangnya untuk persahabatan, hanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya saja, maka suatu hari ketika uang itu nggak bisa nolong lagi, artinya dia mati. Apa lawan katanya? Kemah abadi.
neraka. Ini ayatnya. Jadi tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, tidak merampok, tidak dendam, tapi pelit tetap masuk neraka. Mudah-mudahan nggak ada yang nyesel datang hari ini untuk dengar kebenaran. Amin. Amin. Ini luar biasa. Jadi siap punya anak banyak? Amin. Tuhan kok dengar amin kami semua. Ayo beranak terus. Kok bisa lebih cepat dari kelinci? Jiwa-jiwa dilahirkan. Amin. Terus begitu. Woi, hasilnya akan luar biasa. Percaya Tuhan akan terus membuat kita ini suburnya luar biasa. Amin. Amin. Di dalam kuasa Roh Kudus, jangan takut untuk subur. Nah, cuma doa. Amin. Oke, haleluya. Terus, jadi ingat ya, bukan mengkristenan orang. Ayat terakhir, 1 Timotius 2 ayat 4. Jadi kalau dengan konsep ini menginjil itu susah atau mudah? Oh, benar terakhir 1 ayat terakhir. Ayo, dengan konsep ini menginjil itu mudah atau susah? Mudah. Dan hebat, 4 hal itu kita nggak perlu beli. Amin. Amin. Dapat dari mana 4 hal itu? Dapat gratis dari sumbernya. Kita cuma penyalur kok. Istilahnya agennya saja, asal nggak pelit bagi kita. Mana ya? Saya ngomong berapa tadi? 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius 2 ayat 4. Inilah kehendak Bapa yang luar biasa, dan inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Ya, ada hal satu lagi yang saya lupa soal misionaris tadi. 1 Timotius 2 ayat 4. Ayo bacakan yang sudah ada. 1, 2, 3. Yang menghendaki Ya. supaya semua orang diselamatkan Dan dan beroleh beroleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, yang menghendaki, saudara, inilah satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang memberitahu apa itu kehendak Bapa kita. Cuma ini. Dia kehendaki apa? Semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Selamat. Untuk memperoleh pengenalan akan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus. Jadi bukan dipindahkan jadi agama Kristen. Tidak. Nah, penginjil pertama di dunia itu pelacur, bukan lulusan sekolah teologi. Kita buka ini yang terakhir. Habis ini makan bakso, lanjut. Yohanes 4 ayat 39. Haleluya. Nah, ini ada kesalahan dari pekerjaan si setan merusak gereja sehingga murid Yesus takut menginjil. Yohanes 4 ayat 39. Kita lihat ayat ini. Yohanes 4 ayat 39. Ya, baca 1, 2, 3. Dan banyak orang Samaria, banyak loh, dari kota itu ngapain? Telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Stop dulu. Setan kurang ajar. Semua ayat tentang penginjilan di Perjanjian Baru bersaksi, bukan berkhotbah. Nah, setan merusak, suruh khotbah. Ya otomatis takut karena khotbah. Masih ingat waktu Tuhan Yesus naik ke surga? Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan jadi saksi, bukan pengkhotbah. Ini merusak konsep penginjilan. Karena khotbah harus belajar, harus kuliah. Kalau bersaksi tidak. Yang pernah jadi saksi di pengadilan nggak perlu kuliah dulu, tapi disumpah nggak boleh bohong. Cuma itu. Jadi bersaksi itu menceritakan apa yang dialami, yang dirasakan, yang dilihat dan didengar. Nggak boleh tambah, nggak boleh kurang. Bersaksi. Pendek. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Maaf ya saudara, inilah cara
yang Roh Kudus ajar kepada saya sampai hari ini. Kamis malam, kira-kira jam 10, kami berangkat ke airport untuk menuju ke Taipei. Terus masih ingat ya? Nah, ini kebiasaan saya. Saya nggak mau, ya, dari dulu nggak ingin saya punya mobil pribadi. Saya mau naik angkot sampai kapanpun. Naik yang pantat mobilan bertobat. Tahu kata pantat mobilan? Begitu dapat iklan mobil, ini nyoba aku, ini pantat Jakarta. Bertobat. Maka ingat nih, mobil terakhir kita naiki pasti mobil jenazah. Betul nggak? Mau pengen mobil apa? Nah, ada berapa anak saya datang nggak apa mau naik taksi. Saya akhirnya cari taksi, dapat namanya China. Kaget. Begitu kami masuk taksi, langsung Roh Kudus bilang, dia itu begini begitu. Ah, dia sampai kaget. Wah, sepanjang jalan itu dia tanya-tanya. Kalau sudah begitu saya langsung minta nomor HP-nya untuk kontak. China, nggak khotbah saya. Ya, jadi ayat ini, maka itu menginjil itu gampang ketika Roh Kudus bicara tentang hidup seseorang yang nggak kenal, itu kan orang jadi kaget-kaget juga. Bukan peramal, beda. Ini nggak peramal, ini fakta. Maaf ya, kalau kita bongkar ayat ini nanti aja. Mau kemana kamu? Hah? Mau mana? Ambil Tas sama kunci. Oh, kaget. Di mana? Bilang ketinggalan. Ketinggalan. Kasiannya apa dia? Oh, lanjut ya. Jadi waktu dia ketemu Tuhan Yesus, dia itu pelacur. Waktu dia pulang setelah perjumpaan dengan Yesus, dia memang sudah bertobat. Tapi di mata tetangga-tetangga tetap, maaf ini ya, ini ngomong jelek aja. Sewaras-warasnya orang waras. Sok maaf ini. Gampang nggak percaya perkataan pelacur, maaf. Ngerti ya maksud saya? Tapi dahsyat perubahan dia. Dia bersaksi, bukan berkhotbah. Jadi semua kita yang di Pondok Roti, yang di Pojok Joyo, yang punya toko, Han-Han, dan siapa saja yang kerja, yang di hotel, dan semuanya, hari-hari kita ketemu orang nggak sih? Ya. Ya, sudah. Kalau Roh Kudus bicara tentang orang itu, saudara jangan takut untuk menyampaikan. Mulai dengan kalimat, maaf ya kalau salah. Itu aja. Saya selalu begitu. Maaf kalau salah. Nah, ini masih Kamis mau berangkat. Ternyata ada salah satu SIM card saya, kok seperti ada masalah. Nggak bisa. Ini sebelum refleksi itu yang tanpa minyak. Ini masih agak pagi. Terus saya ke Gerapari yang di Jenderal. Yang melayani saya namanya Ilham. Nah, sambil dia melayani, waduh, ternyata masalahnya banyak ini Pak. Ini ada kesalahan gini, ada kesalahan gitu. Aduh, gimana? Memang saya punya 8 nomor itu ada berapa anak yang pakai, terus ada berapa guru, supaya mereka nggak keluar pulsa saya yang bayar. Rupanya ada begini. Waduh, bagaimana ya? Ilham namanya. Muslim tak jelas. Setelah saya minta nomor HP-nya. Nah, terus saya kontak dia setelah itu. Ini ada Kamis, Selasa. Dia kirim foto. Dia mengenai saya Pak, saya ada di rumah sakit. Terus hidungnya dibelas darah. Kenapa Pak? Ternyata saya ini sinus sudah lama infeksi. Oh iya? Terus bagaimana? Ya ini masalahnya BPJS saya sudah mati 16 bulan. Benar. Ya udah, cepat. Tanya yang ngurus berapa itu. Apakah bayar 16 bulan? Saudara kemarin pagi dia dioperasi, Rabu pagi. Ternyata hari ini belum pulang, padahal harusnya sudah pulang. Ternyata ada luka yang belum tertutup. Kalimat pertama yang dia katakan, Papa itu malaikat saya.
saudara dari perusahaan nggak mau nanggung. Bayangkan, cuma begitu saja. Maka itu, kalau kita cuma disuruh bersaksi, bukan berkhotbah. Saudara, ayolah. Percaya bisa terjadi di hidup kita? Yakin? Yakin. Nah, asal jangan takut saja. Cuma menyampaikan. Oke? Tepuk tangan buat diri sendiri. Sama belajar firman Tuhan ini. Siap melahirkan? Lebih cepat dari kelinci? Asal jangan klik. Lupa lagi ya. Ulang. Asal jangan klik. Puji Tuhan. Apa? Nanti punah. Oh ya betul. Oh ya ingat ya. Yang pelit ya harimau punah. Wah. Ada yang bertanya di Sumba. Oh apa itu? Bacakan. Oh Terry ini kemana aja ini? Wah, Nggak usah sebut nama ya. persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Contohnya seperti apa aja ya? Oh, bukan bersahabat dengan mamon, salah. Ikatlah persahabatan. Contohnya tadi nih, saya ngomong panjang lebar ini loh contohnya. Beri. Kalau mau menginjil, orang itu kenyangkan dulu. Ya. Jadi saya janji pada anak-anak Cilong, kalau mereka belum pulang, balik lagi akan masalah lagi. Pasti saya akan ajak makan lagi. Jadi itu ya, gak usah perlu. Udah cuma itu, Fir? Ada lagi? Ya, itu saja. Doh, Tuhan berkati. Selamat jadi berkat. Amin. Jangan takut beranak banyak. Yes. Itu ya. Tuhan memberkati. Haleluya.